Oke, oke, oke. Kita akan mulai mata kuliah kita. Eh, Mata kuliah selanjutnya adalah tukang struktur. Sebentar saya cek dulu. Oke, Pertemuan mari kita oke, mari kita mulai. pertemuan sebelumnya kita belajar mengenai ulangan lanjutan ya. Bentar. Jadi sebelumnya ada break ya. Kita kemarin slide terakhir ini perulangan dan percabangan lanjutan. Kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Itu kan ya. Bentar, bentar ya. Eh, oh, sorry yang terakhir sebelumnya ini. Ini yang terakhir. Itu tidak ya. Bentar ya. Ini yang terakhir. Terakhir itu kita sampai di nested if. Nested if kita belajar mengenai nested if. Tadi slide-nya. Nested if. Oke, berarti kita sampai di nested if. Nah, kita sampai di sini. Ya, berarti sampai slide 4 sudah juga. Nanti kita lanjut ke slide 5. Oke, saya mulai kembali. Oke, kita akan mulai dasar pemrograman. Kita akan belajar mengenai list. Oke, jadi dalam pemrograman itu ada yang disebut dengan list. Namanya list, ya daftar atau list. Itu merupakan sebuah bentuk data yang menyimpan koleksi atau hmm, gabungan-gabungan data secara terurut. Nah, komponen. Nah, di dalam list itu ada yang namanya komponen atau item. Itu item di dalam list atau komponen di dalam list ditutup menggunakan kurung siku. Jadi ada notasinya menggunakan kurung siku. Terus data yang di dalamnya dalam sebuah list dapat dimanipulasi dengan ditambah, dikurang, dan juga dapat dicari. Bersifat dapat diubah atau mutable. Contoh cerita, misalkan eh, oke ini contoh ya. Jadi singkat ini kebetulan slide-nya yang 9 ya. Oke, yang 9. Contoh cerita. Kita print pada suatu pagi seorang ibu sedang memulai pagi harinya di dapur. Terus kita print pagi itu ibu tersebut berniat memasak suatu sarapan. Terus kemudian kita print lagi. Saat dia melihat keranjang belanja, dia merasa kaget karena terus kita bikin list keranjang seperti ini. Wah, ternyata dia lupa. Nah, ini sebenarnya bisa kita ketik sesuai seperti ini. Ini kita ketik aja sesuai seperti ini. Ini contoh ini sebenarnya gampang sih. Kita mau ibaratnya narasi cerita. Oke, jadi kalian buka Visual Studio Code-nya. Ingat yang dulu. Nah, ini masih sama project folder yang saya sudah buat.
Nah, ini contoh narasi cerita saya bikin di slide saya kiri kanan seperti ini, biar bisa melihat. Nah, saya mau bikin sini di contoh list, new file, contoh list.py. Oke, saya mau tutup file-file lain biar fokus. Kemudian saya akan ketik, kita print ini sesuai narasi. Pada suatu pagi, seorang ibu sedang memulai pagi. Ini ceritanya ada narasi, ada cerita, terus kita akan menggunakan variabel list. Pada suatu pagi, seorang ibu sedang memulai pagi harinya di dapur rumahnya. Kemudian kita print lagi ke layar. Pagi itu, ibu tersebut, pertama kita buat sini ini narasi, ini komentar. Komentar tidak akan ditampilkan ke layar. Pagi itu, ibu tersebut berniat memasak sesuatu untuk sarapan. Saat dia melihat keranjang belanjaannya, dia merasa kaget karena oke, kita buat di sini variabel penampung list. List itu atau istilahnya seperti array kalau di pembahasan pemrograman lainnya. Kita buat variabel keranjang, isinya adalah ini, kurung kurung siku, kurung siku ya, ada kurung siku buka dan tutup. Ini artinya adalah ya seperti himpunan lah, ini himpunan kosong kalau kita belajar di struktur diskrit. Ini keranjang ini saat ini himpunan kosong, dia tidak punya keanggotaan, tapi ini adalah sebuah himpunan atau list. Oke, oke, sebelum lanjut kita coba jalankan biar refresh. Run Python in terminal. Oke, sampai sejauh ini yang muncul dia hanya seperti kalimat ini. Oke, oke, pagi itu Bu sarapan. Oke, ini kalimat lengkapnya. Ini kalimat pertama, kalimat kedua, kalimat ketiga. Oke, ini tidak ditampilkan karena memang kita tidak menampilkan ke layar. Oke, kita lanjut. Kita ketikkan. Ini komentar untuk jumlah item data list. Print. Oke, saya pakai kurung 1. Sebenarnya bisa aja pakai kurung 2 juga sama. Wah, ternyata saya lupa. Titik-titik. Belum belanja. Dan keranjang belanja saya. Ini ada koma, berarti nanti akan ada sini land keranjang. Ini land itu maksudnya length. Berarti ini menampilkan jumlah atau jumlah himpunan atau kardinalitas daripada himpunan keranjang atau list keranjang. Ada berapa? Saat ini kan 0. Kita print ganti baris, untuk ganti baris, print lagi. Karena tidak ada di dalam list daftar keranjang kosong, 0, maka bergegas dia pergi belanja. Coba kita runningkan, jalankan. Ini saya kasih perintah CLS untuk refresh layar. Oke, kemudian saya run lagi. Oke, ini yang 3 kalimat pertama.
sampai ini karena. Oke, habis itu, wah ternyata saya lupa belum belanja, dan keranjang belanja saya nol. Leng panjang dari keranjang. Maka dia bergegas pergi belanja. Oke, ini sebenarnya hanya cerita saja. Intinya adalah kita belajar variabel, variabel list seperti itu. Kemudian saya lanjut ke sini, saya ketikkan tentukan penambahan data item untuk list. Jumlah sama dengan ini kita mau ambil masukan dari layar. Kita mau masukkan eh, hasil ketikan dari user, jumlahnya berapa. Nah, kalau ini saya jalankan, nanti layar ini akan meminta input. Sebanyak berapa? Oke, maka bergegas dia pergi belanja. Terus ini ada kata-kata di print. Saya akan belanja sebanyak, baru masuk ada input dengan tipe integer atau angka. Misalkan 5. Oke, sampai sini belum ada yang kita lakukan. Kita baru menampung jumlah itu dengan nilai 5. Kita lanjutkan ketikan yang ini, masukkan. Kalian perhatikan, kita akan memakai perulangan. Masukkan data sebanyak nilai yang ditentukan. Jadi kita akan perulangan sebanyak 5 kali. Ya, sebanyak tadi kan kita input 5, kita akan perulangan sebanyak 5 kali, terus nanti ditanya kita mau beli apa, seperti itu. Kita akan belanja, nanti ditanya misalkan kita tulis apel, jeruk, misalkan contoh hal-hal yang harus dibelanjakan. Saya harus membeli apa, nanti kita tulis. Terus nanti di daftar, daftar itu list, daftar itu ingat apa namanya? Sorry, ini daftar tidak dideklarasikan. Sorry, nggak daftar juga ini kita bikin variabel penampung daftar, terus kita buat keranjang. Nah, ini keranjang kalian perhatikan, keranjang di append, berarti kita tambahkan ke dalam list ini sebuah variabel juga, yaitu belanja. Kita menambahkan nanti item yang akan kita tulis. Oke, ini sebenarnya daftar ini kurang perlu sebenarnya. Ini mengaburkan, tapi nggak apa-apa. Sekarang coba lagi, jalankan. Kita akan ditanya, kita mau belanja sebanyak 5 kali, contoh tadi. Terus kita ditanya, sebanyak 5 kali itu beli apa? Misalkan sayur, satu. Terus yang kedua misalkan telur, ini yang kedua. Yang ketiga misalkan kita beli daging. Yang ketiga, yang keempat kita misalkan beli minyak. Dan yang terakhir, misalkan kita beli keju. Misalkan. Oke, sampai situ. Nah, kelima hal ini, sayur, telur, daging ini akan masuk ke keranjang. Dan juga akan masuk ke daftar. Ini daftar sama dengan keranjang sebenarnya. Oke, jadi ini hanya penampung saja. Tapi sebenarnya di keranjang yang sudah kita tentukan ini, dia akan dimasukkan. Jadi nanti hasilnya ini akan seperti ini. Sayur, terus telur, daging, sama seperti himpunan kalau kita belajar himpunan kemarin. Minyak, dan keju. Ini sama. Ini kalau saya istilahnya mengisikan secara manual. Seperti itu. Kalau seperti ini, kita menggunakan perulangan, kita memakai append. Append itu istilahnya menambahkan. Oke, kita sudah menambahkan, memasukkan. Setelah itu kita akan mencetak jumlahnya ada berapa. Bener nggak jumlahnya ada 5? Coba kita pastikan. Cetak jumlah. Print. Oke, saya sudah belanja. Kita tampilkan dulu. Oke, saya sudah belanja. Sudah belanja sebanyak apa?
sebanyak jumlah dari keranjang yang sudah kita tadi tambahkan. Terus kita tambah lagi item barang. Oke, apa yang terjadi? Mari kita ulangi lagi. Saya akan belanja sebanyak 5. Nggak di sini, sorry. Saya akan belanja sebanyak 5. Saya tadi harus ingatkan sayur, telur, daging, minyak, keju. Oke, sudah dilihat ada 5 item barang. Seperti itu. Kita terbukti kalau jumlahnya ada 5. Terus sekarang kita mau ngeprint satu-satu, benar nggak isinya sayur, telur, daging, minyak, dan keju. Ini. Dan isi item dan keranjang. Kita mau ngeprint dan isinya juga dan itemnya di dalam keranjang. Kita mau tampilkan. Dan cetak juga isi item data keranjang. Caranya gimana? Ya, kita pakai perulangan. Kalau kita print dulu, kita mau lihat barang yang saya beli. Ini kita kasih spasi dulu. Bukan spasi, kita kasih enter dulu. Barang yang saya beli adalah, kita pakai perulangan, for. Cukup kita deklarasikan sebuah variabel penampung. Ini apa aja, bisa bahan. Dari apa? Dari keranjang. Udah, kita tinggal print saja ini variabel penampung, kebetulan namanya bahan. Oke, ini belum selesai ya. Sampai sini dulu. Kita print apa yang terjadi. Oke, ini tadi balik lagi sebanyak berapa? Sebanyak 5. Tadi saya tulis minyak, keju, misalkan beras, sayur, daging. Saya ketik. Nah, ini muncul kan bener kan ada 5 dan sesuai apa yang saya ketikkan tadi. Oke, di sini paham? Oke, terus kemudian ada lanjutan ceritanya. Print, tetapi ada yang lupa ternyata yang mau dibeli. Ternyata ada barang yang belum dibeli. Maka dia pun pergi membeli barang tersebut. Nah, gimana caranya kita mau menambahkan dari list tadi yang sudah kita isi? Ya, sama juga kita pakai append lagi. Cuma kita mau nambah berapa banyak. Kita tanya lagi, berapa banyak mau yang ditambahkan? Jumlah, integer, input, ini minta masukan kembali. Saya mau belanja barang yang belum dibeli sebanyak berapa. Nanti kita misalkan masukkan 2 seperti itu. Oke, nanti setelah dimasukkan, kita akan tambahkan. Cara menambahkannya adalah seperti ini. For i range 0, jumlah, ya kita berapa jumlahnya. Terus kita tambahkan belanja input apa yang kita mau tambahkan. Saya harus beli apa lagi nanti tambah. Terus daftar. Ini daftar sama dengan keranjang sama kita tadi. Daftar juga penampung tapi sebenarnya nggak perlu. Saya ikutin aja. Oke. Oke, nanti ini saya tulis sampai selesai ya. Setelah itu saya tampilkan kembali total yang sudah berubah berapa. Maka barang yang saya punya saat ini kalau udah saya tambahin jadi berapa? Sebanyak berapa? Sebanyak keranjang item sebanyak sekian item, yaitu apa aja. Nah, kita sebutin lagi. Pakai for bahan keranjang, kita mau nyebutin satu-satu.
print bahan. Oke, coba kita jalankan. Yang pertama saya clearkan dulu. Saya jalankan. Saya akan pergi sebanyak 5, misalkan kayak tadi. Tadi sayur, misalkan daging, beras, minyak, telur, misalkan. Terus ada yang kurang, saya mau tambah lagi barang yang mau saya beli, misalkan sebanyak 2. Berarti total 7 kan. Saya mau nambahkan 2. Misalkan saya mau menambahkan apa namanya keju, misalkan. Kemudian saya juga misalkan mau menambahkan apa namanya eh, lagi ya, ya misalkan bumbu dapur. Oke, totalnya akan jadi 7. Nah, bentuk aslinya seperti ini, yaitu bla 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 bla. Oke, ini ada yang kurang ini. Harusnya ini eh, harusnya ini land, bener kan? Green maka beranjang. Oh enggak, dia nggak diminta panjang jumlahnya berapa, tapi disebutin sebanyak. Harusnya begini, harusnya 7 jadinya. Bisa begini. Coba saya ulang. 5, misalkan tadi beras, minyak, telur, sayur, daging. Kemudian saya tambah 2, tadi saya tambah keju, terus bumbu dapur. Totalnya jadi 7 kan? Oke. Ini kemudian saya mau lanjutin lagi, saya mau menghapus. Misalkan saya mau eh, menghapus ceritanya. Oh, enggak. Pertama saya mau urutkan secara alfabet barang-barang dari A sampai Z. Tadi beras, minyak, telur, sayur secara alfabet kan nggak urut. Pertama saya mau mengurutkan biar gampang dalam penyajian dalam ceritanya saya mau masak biar gampang mencarinya. Penyajian barang pada keranjang, saya akan mengurutkannya berdasarkan abjad awal nama barang. Berikut, saya bikin lagi, berikut daftar barang saya. Cara mengurutkan itu seperti apa? Nah, ini kita masuk ke sorting alias pengurutan. Kita cukup panggil perintah keranjang, variabel yang kita penampungnya, atau listnya, kita sort, panggil fungsi bawaannya, sort, yaitu mengurutkan. Oke, sekarang kita tinggal print aja. Maka daftar belanjaan setelah diurutkan, koma, keranjangan, nanti otomatis akan terurut. Coba kita print lagi. Kita di 5, misalkan sama lagi minyak, sayur, beras, daging, keju. Oke, saya mau tambahin 2, saya mau tambahin eh, apa tadi namanya? Misalkan bumbu dapur, kemudian saya mau menambahkan buah misalkan. Oke, nanti akan diurutkan. Huruf depan B, B, B semua, D, K, M, S. Huruf awalan saya sebut, sesuai abjad. Terus selain diurutkan, bisa juga kita mau menghapus salah satu. Menghapus salah satu barang yang akan kita hapus. Tapi harus ada, misalnya kita mau hapus beras, ya kita harus ketik beras, misalkan seperti itu. Kalau nggak ada, ya berarti nggak bakal terhapus. Kita mau menghapus salah satu anggota. Nah, ini kita
bikin dulu narasinya, print. Ternyata ada bahan makanan yang sudah tidak layak digunakan. Saya akan membuangnya. Oke, cara mendelete juga mudah. Delete data list. Kita tinggal tampung aja sebuah variabel dari ketikan user. Dan tanya, barang itu apa? Barang tersebut yaitu, udah kita cukup perintahkan delete, keranjang, buang. Cukup seperti ini. Terus kemudian kita buktikan dengan cetak semua. Print, maka data belanjaan saya saat ini adalah, kita print lagi satu persatu. Dengan cara yang sama, pakai variabel penampung bahan dari keranjang. Print bahan. Oke, coba kita coba. Ini yang terakhir. Oke, kita jalankan lagi. Saya hapus dulu ini. Saya jalankan. Sebanyak 5, saya mau belanja, saya mau beli sayur, daging, kemudian minyak, beras, telur. Kemudian saya mau menambahkan 2 hal. Saya mau menambahkan apa namanya, mungkin keju. Terus saya juga mau menambahkan tadi apa namanya, buah misalkan. Total ada 7. Kemudian saya urutkan tadi sesuai urutan yang kita kerjakan. Beras, buah, daging, keju, minyak, sayur, telur sudah diurutkan. Terus saya mau hapus apa? Saya misalkan mau hapus keju. Beras, buah, daging, keju, minyak, sayur, telur. Harusnya keju akan terhapus. Ini harus kita ketik sama persis ya, keju. Oke. Oke, ini ada yang salah tipe ini. Oke, kita harusnya, saya ulang, saya salah memasukkan. Jadi harusnya saya masukkannya indeks 012345, bukan keju. Saya harus membeli, tadi saya ulang lagi ya, sayur, beras, minyak, daging, telur. Saya tambahkan 2 buah dan bumbu, misalkan bumbu dapur. Oke, ini sudah diurutkan. Kita mau hapus misalkan minyak. Nah, kita harus pakai angka nih. Barang tersebut nih, kebetulan kita pakai indeks 012, bumbu dapur ya, sorry. Kita mau hapus bumbu dapur. 012, berarti kita masukkan angka 2. Indeksnya dimulai dari 0. Oke. Kalau kalian perhatikan, bumbu dapurnya sudah tidak ada. Oke, jadi ini harusnya indeks sebenarnya. Maksudnya nomor berapa yang mau kita hapus. Oke, jadi cukup sekian. Ini kita tadi belajar sorting. Kita sorting belajar bagaimana membuat data list. Kalian nanti ulang lagi. Data list bagaimana cara menampilkannya, bagaimana cara menambahkan datanya menggunakan append. Terus menampilkannya kalian menggunakan range, perulangan for. Kemudian mengurutkannya pakai sort. Dan terakhir menghapusnya pakai delete dan indeksnya nomor berapa. Oke, mungkin sekian dari saya. Oke, terima kasih dan sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.